Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Siza. Ngapunten untuk hari ini saya mengganggu waktunya jenengan sebentar untuk mewawancarai jenengan terkait dengan pembelajaran siswa di kelas. Nggih. Baik, yang akan saya tanyakan yang pertama, ketika Ibu mengadakan proses pembelajaran di kelas, apakah Ibu menemukan siswa yang mengalami kesulitan menulis huruf hijaiyah, Bu? Oh ya, tentunya masih ada anak-anak yang masih belum hafal atau belum lancar menulis huruf hijaiyahnya. Kemudian faktor-faktor apa saja Bu yang menjadi penyebab siswa itu kesulitan atau masih sulit untuk menulis dan menghafalkan huruf hijaiyah? Ya, di sini ada dua faktor ya. Yang pertama faktor internal, ini mencakup kepercayaan diri anaknya dalam belajarnya itu masih rendah, kurangnya mungkin bimbingan dari orang tua di rumah, terus motivasi anak untuk belajarnya itu juga sulit fokus, dia sering mungkin di kelas itu rame sendiri, belajarnya jadi kurang maksimal. Terus ada lagi faktor eksternal, ini dalam pengelolaan kelas yang kurang efektif, mungkin metodenya kurang menarik atau pengaruh dari negatif dari pergaulannya itu mungkin ya. Berarti pergaulannya itu dia bergaul dengan teman yang tidak sesuai seumuran, ngoten nggih Bu? Iya, bisa jadi seperti itu, mungkin dari yang lebih besar mungkin anak-anaknya gaulnya. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, apa dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan siswa dalam menulis atau menghafal huruf hijaiyah? Apa efeknya? Ya, efeknya ini akan tertinggal dalam proses pembelajaran, itu mesti ya. Mungkin kita mau melanjutkan ke pelajaran yang selanjutnya, sedangkan anak ini masih tertinggal. Nah, jadi ikut satu proses kelas pembelajaran terhambat ya Bu? Iya, jadi satu kelasnya ya ikut terlambat semua jadinya. Jadi perlu penyesuaian kembali karena gara-gara ada siswa tadi yang belum bisa atau yang masih terhambat dalam proses menulis atau menghafalnya. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana bimbingan Ibu terhadap siswa yang kesulitan dalam menulis huruf hijaiyah? Apa yang akan jenengan lakukan terhadap siswa yang berbeda atau yang daya tangkapnya itu kurang cepat terhadap pembelajaran? Ya, yang pertama mungkin metodenya. Kita dekati anak pakai metode pendekatan anak kecil, biasanya kan perlu bimbingan lah. Itu didekati, kita ajak bicara, terus kita dikte satu-satu mungkin bisa, agar anak itu mau bicara kenapa kok begini kurang begini ya. Anak kan bisa ngomong, terus kita ajarkan satu-satu lewat pendekatan tadi. Berarti pendekatan individual apa yang menyebabkan anak tersebut untuk tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin dengan orang tua di rumah kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua agar anak di rumah waktu belajarnya itu lebih diperhatikan sama orang tuanya di rumah. Ya, itu mungkin. Dan untuk pertanyaan terakhir, Ibu, apakah solusi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang kesulitan menulis huruf hijaiyah? Ya, saya lakukan mungkin menggunakan metode pembelajaran yang edukatif dan yang menarik bagi peserta didik. Itu mungkin. Jadi pembelajarannya harus beda dari pembelajaran yang sudah pernah dilalui atau yang sudah pernah dilakukan harus lebih menarik, mungkin pakai musik atau pakai lagu-lagu Islami yang berhubungan dengan
huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ngoten. pakai media yang seperti LCD, Nggih. itu kan ada gambarnya, ada Jadi bisa menarik perhatian menarik siswa ya, ngoten ya, anak Bu. jadi lebih fokus untuk Dalam belajar. pembelajaran. Iya. Nggih, terima kasih nggih Bu Indah atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Siza. Untuk saya untuk jenengan bersedia saya wawancarai. Ya, Nggih, terima sama-sama. kasih Bu Indah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.